pemirsa intens investigasi. Di tengah geger jagat maya soal hilangnya sosok Aurel Hermansyah, dari deretan foto sakral Tedak Siten Buah Hati Tharik dan Aalia, muncul sebuah kode yang mengiris hati. Seperti apa? Secara mengejutkan, Aurel justru mengunggah ulang video yang memperlihatkan dirinya seolah nyempil di pojokan, terasing jauh dari hangatnya kerumunan keluarga inti yang berpose sumringah di tengah bingkai. Lantas, benarkah ini bentuk curahan hati Aurel yang merasa tak dianggap? Apa sebenarnya maksud di balik kode keras ibu dua anak ini? Dan di saat namanya menjadi bola panas, mengapa Aurel justru memilih tancap gas memamerkan kebahagiaan bersama sang bunda, Ashanty, dalam sebuah acara fashion show? Seperti apa pula Ashanty akhirnya juga pasang badan memberikan klarifikasi menohok? Dan bagaimana Atta Halilintar menanggapi badai opini yang kini menghantam rumah tangganya? Benarkah ia sudah menyiapkan mental baja untuk menghadapi tudingan bahwa istrinya sengaja dikucilkan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, baru-baru ini publik mendadak dibuat geger usai Aurel Hermansyah tak nampak batang hidungnya dalam foto-foto yang diunggah keluarga Gen Halilintar di momen sakral Tedak Siten, Buah Hati Tharik dan Aalia. Tak hanya foto, sebuah video yang memperlihatkan Aurel diduga tampak tak akrab dengan keluarga Gen Halilintar pun langsung melesat viral, memantik spekulasi panas di jagat maya. Namun yang lebih mencengangkan, baru-baru ini sebuah unggahan ulang di akun media sosial pribadi Aurel seolah menjadi kode keras yang mengiris hati. Ya, secara mengejutkan, Aurel membagikan ulang sebuah video yang memperlihatkan dirinya seolah nyempil di pojokan saat momen berfoto bersama keluarga Gen Halilintar. Pemandangan ini kontras 180 derajat saat keluarga inti Gen Halilintar dan keluarga Aalia tampak nempel di tengah, berpose sumringah dalam satu bingkai kehangatan. Entah apa maksud di balik keputusan ibu dua anak ini memposting ulang video yang kini banjir komentar pedas dari netizen tersebut. Apakah ini bentuk curahan hati terdalam Aurel yang merasa terasingkan di tengah riuhnya keluarga besar sang suami? Ataukah ada rahasia lain yang sengaja ia tunjukkan secara tersirat? Tenang aja keluarga, ya. Kita masih punya teknologi CGI, nanti harap saja. Seolah ingin menepis isu dirinya yang diduga tak disayang ibu mertua. Tak berselang lama dari postingan yang menghebohkan itu, Aurel Hermansyah justru tancap gas memamerkan sisi lain kehidupannya yang jauh lebih berwarna dan penuh aura positif. Di tengah riuhnya spekulasi warganet, istri Atta Halilintar ini tampak begitu lepas menikmati waktu berkualitas bersama sang bunda tercinta, Ashanty, saat menghadiri sebuah perhelatan fashion show bergengsi di Jakarta. Maka, seperti inilah potret elegan Aurel yang memilih menebar senyum manis di samping Ashanty, seakan ingin membuktikan bahwa ia tetaplah ratu yang bertahta di pelukan keluarga asalnya, meski namanya kini tengah menjadi bola panas. Melihat bola panas yang kian liar, sang bunda, Ashanty, akhirnya tak tinggal diam dan langsung pasang badan memberikan klarifikasi menohok.
Dengan nada bicara yang tenang namun tegas, istri Anang Hermansyah ini membantah keras tudingan miring netizen yang menyebut putri tercintanya sengaja dikucilkan. Apalagi tak diajak berfoto oleh keluarga besar Gen Halilintar. Seolah ingin meredam suasana yang kian memanas, Ashanty pun membeberkan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar momen tedaksi Ten tersebut saat ditemui awak media kemarin. Dibully apa lagi? Katanya Aku nggak ngikutin berita-berita kayak gitu ya. Intinya janganlah manas-manasin keadaan, nggak ada yang dibanding-bandingin. Namanya keluarga loh. Jangan sampai jadi karena ada berita-berita jadi malah kenapa-kenapa kan. Nggak ada lah, Masya Allah. Masa diberitain kayak gitu, menurut aku nggak. Tak mau tinggal diam melihat sang istri tercinta terus dipojokkan oleh spekulasi liar netizen, Atta Halilintar pun akhirnya ikut angkat bicara demi meluruskan benang kusut yang kadung viral tersebut. Usai Aurel disorot tajam karena tak nampak dalam bingkai foto keluarga inti di momen tedaksi Ten, buah hati Tarik dan Aaliyah, Atta pun memberikan klarifikasi yang seolah ingin meredam segala api prasangka. Lantas, benarkah hubungan Aurel dan keluarga Gen Halilintar sebenarnya baik-baik saja dan semua ini hanyalah murni salah paham netizen? ya baik-baik aja semuanya. Postingan Ya Allah, semua baik-baik aja. Terus juga ibu baik, ibu saya baik, semuanya baik. Nah itu juga dikait-kaitkan aja, baik-baik aja semuanya. Saling mendoakan, saling support, saling mendukung. Yang sehat semuanya baik-baik aja. Semuanya baik, semuanya adil-adil aja, sehat semua. Pokoknya kita doakan yang terbaik buat semua. Tak hanya memberikan pembelaan, jauh sebelum riuhnya drama ini memanas, Atta Halilintar rupanya sudah memiliki mental sekuat baja dalam menghadapi badai opini publik. Dengan nada bicara yang filosofis namun penuh penekanan, sang YouTuber ini pun sempat menyebut bahwa sebagai public figure yang hidup di dunia hiburan, ia harus selalu siap pasang badan jika gerak-geriknya menjadi bahan pergunjingan hingga omongan miring para netizen. Seperti inilah ungkapan jujur Atta Halilintar yang seolah menjadi jawaban atas segala kegaduhan yang kini tengah melanda rumah tangganya. Memang di dunia kayak gini kita harus siap kalau ada yang ngomongin buruk dan lain-lain. Tapi emang kadang-kadang kan ada juga batasnya. Semoga jadi penghapusan dosa. Semoga jadi penghapusan dosa. Apalagi kan kita manusia banyak salah dan silap. Semoga ini jadi penghapusan dosa intinya. Selanjutnya, seperti apa pula kemeriahan ritual tedaksi Ten putra Tarik yang dihadiri sang kakak Atta Halilintar, dan bagaimana pula perkembangan luar biasa sang buah hati yang membuat Tarik tak henti mengucap syukur. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, kehangatan sempat terasa saat Atta Halilintar hadir di momen sakral tedaksi Ten keponakannya. Atta mengungkapkan rasa bahagianya melihat seluruh rangkaian prosesi adat Jawa tersebut berjalan lancar dan penuh khidmat. Suami Aurel Hermansyah ini juga mengaku bersyukur bisa menyaksikan langsung langkah pertama putra pasangan Tarik dan Aaliyah Mas Said. Apalagi di sini aku lihat banyak niat-niat baiknya, doa bersama, bersyukur atas lahirnya buah hatinya Torik sama Aaliyah. Saya lihat positifnya sih, dia tadi ngambilnya mainan dokter, kayaknya mau jadi dokter, kata mamanya juga seneng Aras menjadi dokter. Ya aku sih sebagai paman mendoakan yang terbaik aja. Cuman teman dekatnya Torik sama keluarga deket doang sih, nggak ada yang lain-lain. Tempatnya juga nggak gede-gede gimana, yang penting dapat engagementnya, hati ke hatinya, ngobrolnya. Sebelumnya, Tarik Halilintar dan Aaliyah Mas Said juga tampak mengucap rasa syukur usai menggelar prosesi tedaksi Ten untuk putra mereka, Baby Arash.
Tradisi turun-temurun saat bayi menginjak usia 7 bulan ini dirayakan sebagai simbol doa agar sang buah hati tumbuh menjadi sosok mandiri dan berbakti. Tampil kompak dalam balutan busana cokelat, Baby Arash sukses mencuri perhatian. Meski sempat terlihat bengong karena heran dipandangi tamu undangan, Baby Arash justru sangat tenang tanpa tangisan. Didampingi kedua orang tuanya, ia lancar menjalani satu persatu ritual, mulai dari mencuci kaki, berjalan di atas 7 kain warna-warni, hingga menaiki tangga tebu. Namun, momen yang paling ditunggu adalah saat Baby Arash masuk ke dalam kurungan ayam. Di antara banyaknya pilihan benda di hadapannya, Baby Arash justru mantap memilih stetoskop. Apakah ini kode masa depan sang pangeran kecil yang akan menjadi seorang dokter? Acaranya Tedaksitan hari ini 7 bulanan ya biasanya ya, Tedaksitan. Kan Tedaksitan tuh tradisi yang harus kita jaga ya, karena bagus, doanya juga bagus, adatnya juga bagus. Itu sih pertama kali nginjek bumi, terus kayak sekalian sensori juga ya buat dia. Tadi dia pertama nginjek anak kedokteran, nginjek tanah dulu, nginjek tanah, terus nginjek 7 dataran yang berwarna gitu, di setiap warnanya itu ada doa-doanya. Terus naik tangga, turun tangga, terus masuk kandang, dia milih mainan yang dia pilih. Tadi dia milihnya alat kedokteran sama pesawat. Katanya sih itu ntar doanya jadi yang dia ambil tuh, yang dia pilih insya Allah jadi kejadian gitu. Lagi dia sebenarnya tadi tuh baru bangun tidur ya. Biasanya tuh dia lebih senyum, lebih sumeh gitu. Tapi tadi tuh karena baru bangun tidur jadi kayak masih ngantuk tadi dia. Tapi nggak nangis, nggak apa-apa. Banget sekarang aku kalau keluar tuh yang ditanyain bukan aku sendiri atau istriku lagi, yang ditanyain tuh Arasnya mana gitu kan. Nikmat aja sih, karena dia bayi yang sangat baik ya, jadi dia nggak rewel, nggak gimana-gimana, terus makannya banyak, nyusunya banyak, alhamdulillah, terus dia happy baby lah. Selanjutnya, seperti apa pula Krisdayanti buka suara soal kemandirian Aurel Hermansyah? Benarkah kehadiran gen halilintar yang solid membuat sang diva tak lagi merasa khawatir pada putrinya? Sementara itu, bagaimana Ashanty menanggapi komentar pedas netizen hingga menyebutnya sebagai ladang pahala? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Menariknya, jauh sebelum bola panas ini bergulir, sang Mimi tercinta, Krisdayanti, rupanya sudah lebih dulu memasang radar ketenangan terkait kehidupan rumah tangga sang putri sulung. Dengan nada bicara yang penuh kedewasaan, diva kebanggaan tanah air ini sempat mengungkapkan rasa tidak khawatirnya terhadap Aurel, karena ia percaya sang putri kini telah tumbuh menjadi sosok wanita dewasa yang mampu menavigasi setiap badai keluarga. Tak hanya itu, Krisdayanti bahkan secara gamblang memuji Gen Halilintar sebagai keluarga yang begitu solid dan kompak dalam setiap kesempatan. Kalau anak-anak saya sih nggak khawatir ya, karena mereka di tengah keluarga yang begitu solid untuk bisa menguatkan satu sama lain. Apalagi anak-anak udah biasa hidup dengan orang tua yang sudah masuk dalam satu industri yang bedanya sekarang era teknologi. Jadi mudah-mudahan sih semuanya bisa lebih legowo ya, yang namanya haters atau followers sama aja, semuanya harus dianggap positif. Seirama dengan ketenangan yang ditunjukkan Krisdayanti, Ashanty rupanya memiliki jurus jitu tersendiri dalam menghadapi tajamnya jempol netizen yang tak henti menghujam keluarganya. Alih-alih tersulut emosi, istri Anang Hermansyah ini justru secara gamblang mengungkapkan bahwa dirinya tak mau ambil pusing dengan segala gunjingan yang berseliweran di jagat maya. Dengan nada bicara yang begitu bijak, Ashanty bahkan menyebut bahwa setiap nyinyiran dan komentar buruk yang datang justru bisa menjadi ladang pahala jika dihadapi dengan kesabaran luar biasa. Kan aku selalu bilang bahwa ini kan memang era sosial media ya, apapun aja bisa diberitakan, apapun aja
benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar gitu. Kalau aku sekarang pribadi ya terus terang nggak terlalu ngelihat juga ya gitu. Tapi kadang-kadang ada di explore ya, kalau di TikTok atau di IG ada di explore kita gitu. Ya kalau selagi memang itu benar ya, maksudnya apapun itu beritanya ya. Tapi kalau memang beritanya nggak benar, ya mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat kita, itu aja sih. Jadi nggak mau terlalu, karena setiap hari nanti kalau kalian nanya, Bun ada berita ini lagi, ada berita ini lagi, aku juga bingung menjawabnya karena ya namanya berita ya berita kan ya sebisanya mereka aja mau buat berita kan. Tapi balik lagi dari kita ya kita nggak ngerasa melakukan itu, ya udah kita sabar aja. Kalau dibilang capek ya namanya juga public figure ya, kita pasti mau diberitakan apa aja ya udah biasa gitu. Jadi ya udahlah, udah terbiasa juga. Hari ini ntar ada berita ini, besok ada berita itu, ya udah biasa. Nah, mudah-mudahan kita semakin kuat, dan kalau memang beritanya nggak benar, kayak misalnya aku ada video yang tahun lalu gitu atau tahun-tahun lalu terus dikaitkan sama yang sesuatu yang sekarang ini gitu ya kan, itu berarti kan namanya berita nggak benar gitu ya. Itu biar menjadi ladang pahala buat kita, itu aja. Jadi nggak mau terlalu aku pikirin juga sih, karena ya namanya manusia, kadang-kadang kan kita nggak mungkin hidup di dunia ini semua orang suka sama kita, pasti ada yang suka, ada yang enggak. Ya udah, yang namanya nggak suka, sekali nggak suka nggak mungkin dipaksa jadi suka juga kan. Dan kita juga nggak perlu memberitahu mereka, oh ini nggak benar, ini apa. Lama-lama pasti kita akan lelah juga. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.